Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cici Alnasari dan rekan saya Rizky Adeningsi. Kami dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini kami sebagai finalis nomor urut 15 dalam Lomba Esai Tingkat Nasional PGSD Fair Unimed 2020 ingin mempresentasikan gagasan kami sesuai dengan subtema Inovasi Media Pembelajaran Berbasis IT dalam esai yang berjudul E-Modul, Elektronik Modul, Pengganti Modul Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu di era revolusi industri 4.0. Pada saat ini, pendidikan dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Fakta menurut World Bank atau Bank Dunia menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya data menurut GTCI ASEAN yang menyebutkan bahwa peringkat 3 teratas negara di Asia Tenggara dengan pendidikan paling maju dan paling efektif dipegang oleh Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Indonesia sendiri masih tertinggal di peringkat ke-6 dengan skor 38,61. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia sendiri. Sebetulnya, hal apa yang menyebabkan rendahnya indeks kualitas pendidikan di Indonesia ini? Salah satu hal yang menjadi penyebab dari rendahnya indeks pendidikan di Indonesia adalah kurang meratanya persediaan fasilitas pembelajaran seperti modul cetak dan juga buku cetak, serta kurang meratanya penerapan teknologi informasi di setiap sekolah-sekolah di Indonesia. Maka dari itu, tim kami mengemukakan sebuah gagasan yang berupa pengembangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan elektronik modul dalam esai yang berjudul E-Modul, Elektronik Modul, Pengganti Modul Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu di era revolusi industri 4.0. Apa sih E-Modul itu? E-Modul merupakan bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk elektronik. E-Modul ini bersifat adaptif dan juga user-friendly. Tujuan dibuatnya E-Modul ini yaitu untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia berupa kurangnya buku-buku pelajaran sebagai salah satu sarana penunjang belajar siswa. Sehingga diharapkan para siswa dan guru dapat dengan mudah mendapatkan serta mengakses materi untuk proses belajar mengajar. Keunggulan atau kelebihan dari E-Modul yaitu, yang pertama, menarik. Materi yang dimuat di dalam E-Modul tidak hanya berupa tulisan dan gambar, tapi juga memuat materi berupa video dan animasi pembelajaran, dengan harapan dapat membantu mengurangi kejenuhan siswa saat belajar. Yang kedua, yaitu interaktif. Setiap siswa dapat melakukan evaluasi pada akhir kompetensi, sehingga para siswa dapat mengukur seberapa besar kemampuan mereka dan juga pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari. Yang ketiga yaitu paperless. Dengan penggunaan E-Modul, kita juga dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga penggunaan E-Modul ini lebih ramah lingkungan. Yang keempat yaitu fleksibel. E-Modul ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Itulah beberapa keunggulan dari E-Modul. Selanjutnya yaitu rancangan ataupun desain dari E-Modul. E-Modul ini menggunakan desain yang cukup sederhana dan tidak jauh berbeda dengan modul cetak. Dengan harapan para pengguna khususnya siswa dan guru dapat dengan mudah mengoperasikan E-Modul. Rangkaian materi yang terdapat di dalam E-Modul tidak hanya berupa tulisan dan gambar, namun juga memuat video dan juga animasi pembelajaran. Menurut Presiden Quantum Learning Network, yaitu Bobby D. Porter, ada 3 gaya belajar siswa, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, dan juga kinestetik. Anak yang bertipe visual bisa belajar dengan maksimal dengan menggunakan penglihatan mereka. Sementara anak auditory menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Sedangkan anak yang bertipe kinestetik perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu.
Tujuan dibubuhkannya video dan juga animasi pembelajaran di dalam e-modul ini agar dapat menyesuaikan dengan tipe belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, di dalam e-modul juga terdapat latihan soal dan evaluasi diri. Setelah para siswa selesai mengerjakan latihan soal dan evaluasi diri, mereka bisa langsung mendapatkan nilai dan melihat berapa persen pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, yaitu cara pembuatan dari e-modul. E-modul ini dibuat dengan cara mengubah modul cetak ke dalam bentuk format, contohnya PDF. Lalu, diolah menggunakan aplikasi pemformatan seperti Sigil. Setelah itu, e-modul dipublikasikan dan siap digunakan oleh siapapun dengan cara mengunduh e-modul tersebut. Apabila e-modul telah diunduh dan disimpan ke dalam perangkat ponsel atau alat elektronik lainnya, maka e-modul dapat diakses kapan saja dan di mana saja meskipun tanpa jaringan internet. Kesimpulan dari gagasan kami yaitu, pembuatan e-modul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah solusi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama kurangnya sarana dan prasarana penunjang belajar berupa buku-buku cetak. Dengan adanya e-modul ini, diharapkan semangat siswa semakin meningkat karena telah terpenuhinya materi dan bahan ajar yang selama ini jumlahnya terbatas. E-modul menggunakan desain yang cukup sederhana dan tidak jauh berbeda dengan modul cetak. Dengan harapan, para pengguna khususnya siswa dan guru dapat dengan mudah mengoperasikan e-modul. Sekian presentasi esai dari kami. Saya Rizky Adeningsih dan rekan saya Cici Elnasari pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih galo-galo. Hidup mahasiswa!